Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channelnya Pawon Lina. Tonton videonya sampai selesai ya. Untuk membuat bakso sapi yang enak dan rasanya kres, garing, kenyal, bahan-bahan yang kita butuhkan: daging dari bagian paha belakang atau pendasar itu sebanyak 1,5 kg. Terus untuk bubuk pengenyal ini saya gunakan Posmik sebanyak 5 gram atau 1 sendok teh ya. Es batu kita butuh sebanyak 750 gram. Tepung tapioka di sini saya gunakan sagu tani ya, sebanyak 300 gram. Telur utuhnya 2 butir. Lalu bawang merah gorengnya di sini kita perlu 20 gram. Bawang putihnya 40 gram. Ladaku bubuk 1 bungkus atau 4 gram ya. Garam saya pakai Revina 75 gram. Gula pasir 20 gram, kaldu bubuk sapi 20 gram, 3 gram sasa atau penyedap, ini opsional ya. Kita masukkan dulu telur utuh ya ke dalam blender bumbu. Tambahkan bawang merah goreng, semuanya masuk ya. Bawang putihnya, kaldu bubuk, garam, lada, sasa, gula pasir. Ini nggak perlu saya tambahkan air karena sudah ada sudah ada telur utuh ya, 2 butir tadi sudah bentuknya cairan. Nah, ini udah saya blender seperti ini hasilnya. Lalu kita sisihkan dulu. Berikutnya kita mulai mengolah daging ya. Masukkan posmiknya ke daging yang sudah kita potong kecil-kecil ya. Lalu kita aduk rata. Aduk terus sampai tercampur rata. Di sini harus ya dagingnya dipotong kecil-kecil, itu harus kalau saya. Karena kalau daging itu nggak dipotong kecil-kecil, biasanya nanti setelah digiling dan setelah diadon menjadi adonan bakso, itu waktu kita proses pembentukan bulat-bulatannya itu, disendokinya itu agak susah. Jadi kalau seratnya panjang-panjang, otomatis kan waktu disendok itu dia agak nyangkut-nyangkut gitu loh. Tapi kalau kita potong kecil-kecil, digilingnya juga lebih gampang. Terus waktu pembentukan baksonya juga lebih mudah, nggak ada serat-serat yang nyangkut-nyangkut. Kecuali kalau kita gilingnya di pasar, nah itu nggak apa-apa dipotong gede-gede karena mesin penggilingan mereka kan memang khusus ya untuk adonan yang dalam jumlah besar. Seperti itu kalau kita bikin di rumah, triknya mesti dipotong kecil-kecil. Apalagi kalau kita pakai food processor yang kita nggak punya mesin gilingnya yang buat pencacah daging itu. Harus kecil-kecil sekali. Nah, ini kita sisihkan dulu. Saya siapkan mesin giling pencacah daging yang biasa saya gunakan di rumah. Ini kita mulai masukkan dagingnya. Terus kita masukkan sampai dagingnya habis ya. Kalau yang nggak punya mesin cacah seperti ini, bisa dicacah pakai pisau aja ya, terus baru dimasukkan ke food processor. Nah, ini udah selesai. Proses mengaduk adonan bakso, saya gunakan mesin yang biasa saya gunakan untuk mengaduk adonan roti. Kita masukkan dulu tepung sagu taninya. Lalu kita tambahkan bumbu yang sudah kita haluskan.
Kemudian kita masukkan daging yang sudah kita giling. Lalu kita tambahkan air es batu ya, yang sudah mencair itu. Kita masukkan ke sini. Es batu yang kecil-kecil kita tambahkan ke dalam mesin. Sisa bumbu di bekas blender saya tambahkan air sedikit, sayang ya. Lalu kita nyalakan mixernya menggunakan kecepatan yang paling rendah aja dulu. Lalu kita haluskan es batu sisanya ya. Setelah kita hancurkan pakai food processor, lalu kita masukkan sekalian es batunya ke dalam mesin pengaduk. Nah, lalu saya nyalakan timer selama 15 menit dan kecepatan saya naikkan menjadi kecepatan yang paling tinggi. Di sini saya gunakan kecepatan nomor 4 ya kalau saya menggunakan mesin Bosch ini. Nah, ini setelah 15 menit adonan sudah kakes ya, sudah jadi. Dan kita pindahkan ke dalam tempat. Lalu saya tutup, saya simpan ke dalam kulkas dulu selama 1 jam sampai dengan 2 jam. Sembari menunggu adonan di dalam kulkas, saya siapkan merebus air sampai mendidih. Lalu air itu kita dinginkan sampai hangat-hangat kuku. Waktu pembentukan adonan bakso ini, airnya posisinya posisi tidak di atas kompor ya, posisinya tidak ada api menyala di bawahnya. Nah, perhatikan ya cara membentuk bulatan-bulatannya seperti itu. Dimasukkan ke dalam genggaman, ditekan-tekan 2-3 kali supaya berbentuk bulat, baru disendok. Digenggam, ditekan-tekan 2-3 kali, baru kita sendok. Nah, bentuknya bulat-bulat ya. Mungkin kalau di awal-awal nggak bisa langsung bulat ya, tapi itu biasa. Tukang bakso juga nggak semua kok baksonya bulat. Pasti ada yang lonjong, ada yang gepeng. Saya lanjutkan membentuk sampai adonan habis. Nah, setelah selesai baru kita taruh di atas kompor. Kita nyalakan apinya, tapi kecil saja. Jangan terlalu besar, kecil sampai sedang ya. Sembari nunggu baksonya mateng yang kita rebus tadi ya. Sekarang kita siapkan es batu 2 bongkah. Saya pakai plastik yang 1 kiloan itu sebanyak 2. Lalu kita pecah jadi 2. Kita tambahkan air. Kira-kira 2 gayung ya, saya pakai air steril. Ini gunanya nanti untuk merendam bakso yang sudah kita angkat dari panci. Nah, ini sudah mulai panas ya, tapi baksonya belum mengapung. Nah, ini sudah mulai mengapung sebagian. Nah, ini yang mengapung-mengapung kita angkat, kita tiriskan. Kita masukkan ke dalam air es. Jadi kita rendam sebentar ya. Kita masukkan ke dalam air seperti itu. Setelah perendaman dengan air es selama kurang lebih 15 menit, sekarang baksonya kita tiriskan. Kita simpan di tempat atau wadah. Banyak ini jadinya sekitar 150 butir bakso. Daripada kita beli, alangkah baiknya kita buat sendiri di rumah ya. Baksonya bersih, rasanya enak, keras, lebih terjamin kualitasnya, dijamin pasti ketagihan untuk bikin bakso ini lagi. Silahkan dicoba di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, dan tulis komen di bawah ya. Wassalamualaikum.